Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada percobaan kali ini saya akan mengerjakan tentang paket tracker yakni modul 2.7.1 tentang single area OSPF V2 configuration. Nah, pada kali ini objektif yang diberikan pada kita adalah kita akan mengimplementasikan single area OSPF V2 pada point to point dan broadcast multi access network. Jadi kita akan mengimplementasikan SPF nanti pada eh, dua dua tempat, yakni pada point to point dan broadcast multi access network. Untuk backgroundnya ini sudah diberikan background dan juga diberikan instruksi. Instruksinya kali ini yakni configure the network to meet the requirements. Nah, di mana requirements-nya nanti kita akan menggunakan ID 10 untuk OSPF-nya untuk mengaktifasi semuanya pada router. Jadi nanti semua router yang kita konfigurasi itu menggunakan OSPF dengan ID 10. Mungkin langsung saja kita mengkonfigurasi. Yang pertama kita akan konfigurasi headquarters-nya ini, yang bagian headquarters. Ini dibagi dua, yang bagian headquarters dan data services. Pertama kita akan yang headquarters. Kita masuk ke P2P1. Ini kita enable, lalu kita masuk ke config-nya. Nah, untuk masuk ke OSPF-nya kita masuk ke router OSPF 10 karena kita tadi menggunakan yang ID 10. Lalu kita men-setting untuk networknya, di mana pertama kita yang P2P1 ini ada 3 network, ada 10.0, lalu ada 10.8 dan ada 10.12. Pertama kita menyeting yang 10.10 saja, 10.0 maksud saya, 0.0. Lalu untuk wildcard-nya adalah 255 dikurang 252, yakni nanti kita menggunakan 3, 0.0.0.3 dengan areanya, yakni areanya sama-sama masih area 0. Kita lihat areanya yaitu areanya 0. Kita enter, lalu kita setting lagi yang 10.0.8. Di sini titik 8. Untuk wildcard-nya sama dan areanya juga sama. Lalu yang ketiga yakni yang titik 12. Yang titik 12 ini juga masih sama untuk wildcard dan areanya. Kita enter. Oke, setelah itu kita sudah menyeting untuk networknya yang P2P1 ini. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada yang P2P2 ini. Jadi ini kita buka juga, caranya sama, kita enable, lalu kita masuk ke konfigurasinya. Setelah itu router OSPF 10. Router OSPF 10, jika sudah kita yang pertama yang ke 10.0 ini, network 10.0.0.0 dan untuk wildcard-nya sama tadi 0.0.0.3 dan areanya masih area 0. Kita enter. Lalu kita men-setting yang 10.0.4 ini. Ini sama, dia titik 4 di sini dan untuk wildcard dan areanya sama. Kita enter. Lalu kita setting yang di bawah sini, di mana di sini berbeda lagi untuk IP-nya yakni 192.168.1.0. Kita setting di sini adalah 192.168.1.0. Lalu di sini kita menggunakan netmask-nya yakni 255. Areanya juga masih area 0. Yang di sini juga sama 192.168.2.0. Titik 2.0 dan sama netmask-nya, areanya juga masih area 0. Oke, untuk P2P yang 2 ini sudah kita atur. Selanjutnya kita masuk yang ketiga ini. Caranya masih sama, kita enable lalu masuk ke config-nya. Kita router OSPF 10. Setelah itu kita atur network-nya, network kita pertama yang titik 4 ini, 10.0.0.4. 4, lalu wildcard-nya 0.0.0.3 dan areanya masih area 0 juga. Lalu yang ini yang titik 8, ini yang 4 kita ganti 8 dengan wildcard-nya juga sama. Lalu kita masuk ke yang ketiga ini, 192.168.
ini kita ganti. Jadi maaf. Network 192.168.192.168.3.0. Untuk netmasknya yakni kita menggunakan 255 dikurang 240 jadi 15. Di sini titik 15. Areanya tetap area 0. 218.3.0. Oke, sudah kita atur semua untuk yang headquarter. Selanjutnya kita akan lanjut ke yang data services. Oke, untuk mengatur yang data services ini kita pertama masuk yang ke BC1. Kita enable lalu masuk ke conte. Untuk yang bagian broadcast ini, yang pertama kita harus masuk ke dalam interface-nya dulu, di mana dia adalah SE0/1. Kita masuk dulu interface serial 0/0/1 serial 0/1/0 seperti ini. Lalu kita aktifkan untuk OSPF-nya IP OSPF 10. Incomplete, IP tadi IP OSPF 10 areanya kita kurang. Di sini adalah areanya 0. Oke, sudah. Untuk yang ini kita exit. Setelah itu kita menyeting yang ini, yang gig 0/0/0. Kita masuk ke interface gig 0/0/0. Lalu kita juga mengatur untuk IP OSPF 10 area 0. Oke, sudah. Selanjutnya kita keluar, kita lanjut ke yang BC2 ini. Pada BC2 ini dia juga ada dua, yakni gig 0/0/0 dan gig 0/0/0/1. Ini kita masuk, kita enable, lalu masuk ke conte, lalu interface gig 0/0/0. Oke, lalu kita setting IP OSPF 10 area 0 juga. Semua areanya adalah area 0. Lalu masuk ke yang gig 0/1. Kita access interface gig 0/0/1. Kita setting OSPF-nya IP OSPF 10 area 0. Oke, untuk yang BC2 sudah. Sekarang kita masuk yang ke BC3. Pada BC3 ini juga ada dua, gig 0/0/1 dan gig 0/0/1-nya. Oke, kita enable lalu masuk ke dalam configuration-nya, lalu interface gig 0/0/0, lalu IP OSPF 10 area 0. Oke, lalu kita masuk ke yang /0/1. Interface gig 0/0/1 OSPF IP OSPF 10 area 0. Oke, untuk yang BC3 sudah kita atur untuk OSPF-nya. Sekarang kita akan mengatur untuk ID-nya. Oke, untuk mengatur router ID-nya. Pertama kita masuk kembali ke BC1. Di sini kita exit, lalu kita mengatur router OSPF 10. Lalu kita mengatur router ID. Di sini router ID-nya dapat kita lihat pada requirements-nya. Untuk router ID-nya yakni ada ini. Untuk BC1 dia 666, BC2 dia 555, dan BC3 dia 444. Kita akan mengatur sesuai itu. Di sini tadi 6.6.6.6, kita enter, lalu kita exit, kita keluar. Sekarang masuk ke BC2, kita exit, lalu kita router OSPF 10. Router OSPF 10. Lalu kita set router ID 5555. Kita enter, kita exit, kita masuk ke yang BC3. Untuk yang BC3 ini juga sama. Kita masuk OSPF router OSPF 10. Lalu router ID 4.4.4.4.
Oke, untuk ini sudah untuk kita atur tadi OSPF dan router ID-nya. Setelah tadi kita untuk mengatur untuk yang data services ini, selanjutnya kita akan mengatur untuk passive interface. Jadi yang kita atur pada passive interface itu adalah pada router yang tidak memerlukan routing update, di mana yang berhubungan dengan router yang berhubungan dengan endpoint itu tidak memerlukan routing update. Jadi yang akan kita atur passive interface-nya nanti yang P2P2 dan P2P3, BC2, BC3 dan BC1. Kenapa BC1 ini kita akan atur untuk passive interface-nya karena dia berhubungan dengan ESP cloud yang tidak membutuhkan routing update. Sedangkan P2P yang satu ini tidak kita update karena dia membutuhkan routing update nantinya karena dia berhubungan dengan routing router lainnya. Oke, pertama kita mungkin atur yang P2P2. Kita enter, kita enable lagi, kita conf. Lalu kita lihat di sini untuk dia 2, gig 01, gig 000 dan gig 01. Kita masuk ke router OSPF 10, lalu kita passive interface gig 0/0/0. Oke, lalu kita exit, lalu kita maaf, tadi salah, harusnya router OSPF 10. Itu kita tidak perlu exit tadi. Passive interface gig 0/0/1 yang ini. Kita enter. Oke, jika sudah kita keluar, lalu kita masuk ke yang P2P3 ini cuma ada satu, hanya yang gig 0/0/0 ini. Kita enter, kita enable dan conf, lalu kita masuk ke router OSPF 10, lalu passive interface gig 0, kita lihat lagi gig 0/0/0. Oke, kita exit. Kita tadi sudah mengatur yang P2P1 ini, tidak usah diatur karena dia membutuhkan routing update. Selanjutnya kita atur yang BC1 karena dia berhubungan dengan ESP cloud yang tidak membutuhkan routing update. Ini dia adalah maaf. Dia adalah kita perbesar. Maaf, mungkin saya matikan dulu untuk yang ininya. Option preference always. Oke, ini saya matikan, lalu bisa kita lihat option preference. Oke, dia adalah SE0/1/1. Kita setting, masuk ke sini, kita enable, lalu kita sudah di config-nya, kita masuk OSP router OSPF 10, lalu kita masuk atur passive interface-nya, dia adalah SE0/1/1. SE0/1/1. Kita enter, lalu kita exit. Oke, jika sudah, kita atur yang BC2 ini. Dia dengan gig 0/0. Kita masuk, kita enter, lalu router OSPF 10, kita passive gig 0/0/0. Sudah. Selanjutnya kita masuk ke yang BC3, dia juga gig 0/0/0. Kita router OSPF 10 passive gig 0/0/0. Oke, kita juga sudah mengatur untuk passive interface-nya. Kali ini kita telah menyelesaikan untuk mengatur passive interface-nya. Oke, selanjutnya kita akan lihat lagi untuk requirement-nya, di mana pada requirement kali ini kita akan mengatur router BC1 Dahages OSPF interface priority. Jadi kita akan mengatur BC1 ini untuk dengan prioritas tertinggi. Kita masuk pada BC1 ini, kita masuk ke router OSPF 10. Maaf, exit. Kita masuk ke interface. Dia adalah gig 0/0/0.
/0. Lalu untuk mengatur OSPF-nya yakni IP SPF IP OSPF priority 255. Oke, sudah kita atur untuk OSPF-nya, kita exit. Lalu kita akan mengatur untuk default root-nya. Jadi dia akan langsung terhubung dengan cloud-nya, yakni dengan SE 0/0/1. Kita masuk ke IP. Dia adalah IP root, untuk IP-nya 00000 dan juga 0000 dengan SE 0/0/1. Default root wait gateway if not point-to-point interface may impact performance. Oke, sudah kita atur untuk default root-nya. Oke, setelah kita mengatur untuk serial tadi pada prioritas dan default root untuk BC1, sekarang kita akan mengatur bandwidth-nya. Jadi pertama kita akan mengatur dengan bandwidth 1000 pada P2P2 ini. Caranya yakni kita enable config, lalu kita masuk ke tadi router OSPF 10, lalu kita atur untuk bandwidth. Caranya yakni auto cost reference bandwidth 1000. Oke, ini kita copy saja agar cepat karena kita mengatur di banyak tempat. Ini kita exit. Kita juga mengatur yang P2P2 ini. Kita enable config, lalu masuk ke router OSPF 10. Kita paste di sini, kita enter, kita exit. Oke, lalu yang P2P3 ini kita enable, kita config, kita cek router OSPF 10, kita paste di sini. Oke, setelah itu kita atur yang BC2 ini, kita masuk ke router OSPF 10, lalu kita paste di sini. Oke, lalu ke BC3 kita masuk router OSPF 10, enter, kita paste di sini juga, kita enter. Dan terakhir di BC1 ini kita juga mengatur bandwidth-nya. Caranya sama, kita masuk F10, kita paste di sini, kita enter. Oke, kita sudah mengatur bandwidth-nya untuk selanjutnya yang akan kita lakukan yakni kita lihat untuk activity-nya, yakni kita mengatur configure the OSPF cost value P2P1 interface serial 1/1/1 itu 50. Jadi kita akan mengatur OSPF cost-nya dengan 50. Caranya yakni kita masuk ke P2P1. Tadi serialnya yakni serial 1/1, kita interface serial 0/1/1. Benar. Ini kita ambil dari sini serial 0/0/1. Kita enter, lalu kita atur untuk IP OSPF cost 50. Oke, sudah. Lalu kita exit, kita masuk ke yang ini serial 0/2/0 IP interface SE 0/2/0. Lalu kita untuk mengatur IP OSPF hello interval 20 dan IP OSPF date interval 80. Oke, untuk yang P2P2-nya sudah, sekarang kita yang BC1-nya kita atur juga, dia SE 0/0/1, interface SE 0/1/1. Maaf, sepertinya tadi sudah benar, /0/1/1, lalu dia IP OSPF, maaf, IP OSPF cost hello intervalnya 20 dan IP OSPF date intervalnya 80.
Exit. Kita juga sudah mengatur cost intervalnya tadi untuk yang P2P2 dan P2P1. Sekarang kita lihat completion-nya 90%. Yang belum kita atur yakni bagian ininya, bagian SPF date interval untuk yang SE0/0 PC1 SE0/1/0. Ini kita atur dulu. PC1-nya tadi seperti SE0/1/0. Lalu kita atur untuk IP OSPF hello, intervalnya 20, dan IP OSPF date intervalnya 80. Kita exit. Oke, kita cek lagi untuk activity-nya. Cek result. Oke, sudah. Selanjutnya kita atur yang default information pada BC1. Caranya yakni kita masuk ke BC1 ini. Caranya yakni masuk ke sini, lalu kita masuk ke yang return route-nya tadi, IP route 00. Ini tadi rupa kita atur saat kita memasang default route-nya 0, lalu SE 0/1/0 /1/1. Kita enter, lalu router OSPF 10, lalu router info default information originate. Nah, seperti ini. Kita sudah atur, lalu kita lihat untuk activity result-nya sudah 100%. Jadi kita sudah sukses untuk mengkonfigurasi OSPF ini pada P2P dan BC tadi. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.